Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Selamat pagi. Saya percaya berkat yang baru, kesehatan yang baru Tuhan limpahkan buat saudara yang lagi nonton ibadah streaming di pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat perjumpaan ini, meskipun kami terpisah oleh sebuah jarak dari tempat ini ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan menyatukan kami, sehingga kuasa Tuhan menjamah kami satu persatu, disampaikan firman-Nya, maka disembuhkanlah mereka. Itu janji firman Tuhan yang ya dan amin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus satu persatu, Engkau jamah juga setiap jemaat, mereka yang mengalami kekhawatiran, mereka yang sedang mengalami kecemasan. Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan masuk ke dalam hati setiap jemaat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat firman akan menjadi sebuah kuasa yang memerdekakan hidup kami. Kami naikkan syukur kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai hari ini ketika kita terpisah oleh sebuah jarak, kita tahu bahwa keadaan yang sulit masih terjadi di bangsa ini, di seluruh dunia. Semua sedang mengalami sebuah pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan terjadi. Tapi satu hal yang pernah saya sampaikan, meskipun kita tidak tahu, yang penting Tuhan tahu. Tuhan memegang masa depan kita. Tuhan menguji setiap kita agar kita lulus ujian, dan mari kita dengan rela hati menerima setiap pembentukan ini. Dan kuncinya saudara, ciri orang Kristen ketika menghadapi masa-masa seperti ini adalah bersyukur. Itu yang paling menjadi pembeda antara umat yang lain. Coba Anda, kalau misalnya ada anggota keluarga di sebelah sisi kiri kanan, Anda boleh jawel sejenak dan katakan, udah bersyukur enggak? Ayo bersyukur. Saudara, itu satu tanda kekristenan yang memang menjadi ciri khas ketika kita bersyukur. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur itu dalam bahasa Yunaninya adalah sebuah kalimat perintah. Artinya bukan pilihan untuk kita lakukan. Dan sifatnya secara waktu adalah present tense. Kalimat perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Dari saat ini sampai seterusnya. Jadi bersyukur itu satu ciri paling penting yang menjadi pembeda. Dan pelaksanaan perintah, kalau itu disebut sebagai perintah. Perintah untuk bersyukur, Tuhan memerintahkan kita di tengah keadaan sulit seperti ini. Untuk bersyukur, pelaksanaan perintah itu mungkin akan menjadi lebih mudah. Ketika mungkin ditunjang oleh sebuah kelancaran kehidupan kita, ditunjang oleh kemudahan dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya dalam situasi yang sulit ini, tantangannya buat saudara, masih bisa nggak saudara bersyukur? Kan dalam segala hal, termasuk situasi hal yang sulit seperti hari-hari ini. Sulit dalam bisnismu, sulit dalam pekerjaan, sulit untuk menentukan masa depan, sulit juga keadaan kondisi badanmu hari-hari ini. Saudara, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang dia bercerita, dia bersaksi, kok saya itu flat-flat saja ya hidup saya. Lahir, sampai kemudian muda, sampai punya keluarga, perekonomian kami baik-baik saja. Saya bisa sekolah dengan baik, mendapat gelar yang baik, akhirnya punya suami yang baik. Ya saudara, kesehatan kami sampai hari ini pun juga baik, semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, untuk seperti demikian, mudah untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau saya ajak saudara untuk melihat sisi yang lain? Saya pernah dengar kisah seorang ibu di warung, dia sedang jualan di siang hari itu. Tiba-tiba ada perampok yang harus merampas satu-satunya kalung perhiasan yang dia punya. Saudara, di tengah kekalutannya, kebingungannya, kepanikannya, tiba-tiba ada satu orang yang mampir ke warungnya nanya, ada apa Bu? Waduh, kalung saya dicolong Pak. Oh, saya kira-kira tahu siapa yang nyolong kalungnya ibu. Karena dia mengatakan dia punya sebuah karunia khusus untuk bisa mengejar pencuri dan mengetahui siapa biang pelakunya. Dan dia janjikan, saya akan kejar Bu. Tapi masalahnya saya dari desa ini saya nggak punya motor ke arah sana. Saya boleh pinjam motornya. Nggak pakai lama si ibu ini karena pengen berharap kalungnya itu cepat kembali. Ya saudara, dia pinjamkan motornya.
dan sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai selama-lamanya motor itu pun hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, masih bisa nggak mengucap syukur? Saudara, itu tantangannya. Hari-hari ini kita juga menerima tantangan seperti itu. Apakah kita masih tetap bisa bersyukur dalam setiap keadaan yang hari-hari ini kita jalani? Tidak heran kalau dalam situasi sulit, apalagi beruntun, terus-menerus, satu belum selesai, ada lagi, bertubi-tubi. Kita bukan bilang haleluya, puji Tuhan. Tapi mungkin kita hari ini teriak, oh Tuhan, kok jahat ya Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Aduh, saya nggak kuat lagi kalau sudah seperti ini. Saudara, firman Tuhan memerintahkan kita terus-menerus dalam segala hal, dalam senang maupun dalam situasi yang susah, kita tetap bersyukur. Nah, pertanyaannya, apa ya iso? Apa ya bisa ya seperti itu? Saudara, saya ajak seperti yang lalu, saya ajak untuk kita melihat kehidupan Ayub, hambanya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal. Saudara, kalau kita baca kehidupan Ayub, satu persatu Tuhan ambil, anaknya diambil, saudara, tetapi yang luar biasa, Ayub tetap saleh, tetap jujur, dan tetap takut akan Tuhan. Saudara, ada beberapa kunci yang kita bisa lihat di sana. Nah, saudara, mari kita lihat Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Luar biasa bukan? Ayub dan kita semua juga, kita diberikan pagar, sehingga setan kalau mau ganggu-ganggu kita, harus minta izin dulu. Ya, di sini setan menduga Ayub itu bisa takut, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Yang semua saya simpulkan, Ayub bisa tetap bersyukur. Karena apa? Dia ditunjang oleh sebuah kemudahan hidup, berkat kehidupan yang luar biasa. Tapi ketika semuanya itu dilalukan, apakah tetap Ayub bisa mempertahankan sikap imannya? Makanya kemudian ayat 11, iblis mendakwa, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki. Lawan bersyukur, mengutuki bukan? Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, sampai di sana kemudian Tuhan izinkan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk diambil dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kebebasan kita hari-hari ini untuk beribadah diambil, sehingga kita tidak bisa seperti biasanya beribadah, ketemu, tatap muka. Mungkin kebebasan kita dalam berjalan-jalan, berwisata sama keluarga diambil gara-gara virus corona. Saudara, tetapi satu hal, semua yang terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan menguji apakah dalam situasi seperti ini, kita mengutuki, atau kita tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Saudara, yang kemudian terjadi, babak berikutnya, Ayub 2, ayat 1-6. Mari kita lihat apa yang terjadi pada kehidupan Ayub, di mana Ayub bisa mempertahankan iman, kepercayaan, dan rasa syukurnya di dalam segala hal. Ayub 2 ayat 1, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dicatat di sana, dalam segala hal, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakan tanpa alasan. Ayat keempat, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Pada kisah yang pertama, iblis menduga bahwa segala sesuatu yang dipunyainya oleh Ayub, anak-anak, harta benda, itu membuat hidupnya menjadi mudah untuk bisa bersyukur dan tetap tekun. Tapi coba diambil. Sampai di sana kemudian anak-anaknya mati, harta bendanya ludes. Tetapi yang luar biasa dicatat tadi dalam Ayub 2. Ayub tetap tekun. Sehingga kemudian setan mendakwa lagi. Ya jelas tetap tekun. Coba kalau misalnya badannya nggak sehat lagi. Saudara, anak-anak, harta benda itu sesuatu yang di luar Ayub. Tapi kali ini pada penghabisan, setan ingin mengambil sesuatu yang berasal dari dalam diri Ayub sendiri. Yaitu kesehatannya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Oke, silakan. Hambaku silakan diuji. Ya, tapi satu hal, hanya sayangkan nyawanya. Alias, jangan sampai mati. Saudara, dari situ kemudian kita tahu peristiwanya. Ayub mengalami sakit penyakit. Dari ujung kepala sampai kaki tidak ada yang sehat. Saudara, tetapi sampai di sana, Ayub bisa mempertahankan kesalahannya. Meskipun dalam episode-episode selanjutnya yang saudara baca dalam kisah di Alkitab, ada juga kalanya Ayub mempertanyakan semuanya. Karena dia juga bingung kenapa mengalami seperti ini. Tetapi yang luar biasa, sampai kesudahannya, dengan kesalehannya, dengan kejujurannya, dengan segala gaya hidupnya yang tetap menaikkan rasa syukurnya di hadapan Tuhan. Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Nah, apa kuncinya? Supaya kita ini tetap bisa bersyukur. Hari-hari ini susah untuk orang bisa bersyukur dalam keadaan yang seperti sulit seperti hari-hari ini. Saudara, yang saya catat, kalau kita mau bersyukur, rahasia yang pertama, ayo kita jangan melihat kehidupan kita cuman pada satu bagian, cuman pada satu episode kehidupan kita, cuma pada satu babak dalam kehidupan kita. Tapi ayo kita lihat sebagai satu gambar yang besar dalam kehidupan kita. Jangan terlalu tergesa-gesa menyimpulkan kehidupan kita dengan satu bagian dalam kehidupan kita. Saudara, namanya manusia hidup, ada masa lalu, ada hari ini, ada hari ke depan, secara besar dikelompokkan seperti itu. Kita kan nggak bisa menyimpulkan Tuhan itu baik, kita kan nggak bisa mau memutuskan kita bersyukur atau enggak, cuman pada satu potong kehidupan kita. Di masa lalu mungkin kehidupan kita sulit. Dan hari ini kita kemudian dipulihkan. Apa ya bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa waktu yang lalu Tuhan tidak pernah menolong, bahwa Tuhan itu jahat di saat kehidupan kita sulit? Tentu saja tidak bisa. Ayo kita gabungkan bahwa sampai hari ini dari yang lalu, bukankah banyak sekali kejadian demi kejadian. Dan Tuhan dengan sebuah benang merah bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nggak bisa Anda menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik dalam keadaan tidak baik hari ini yang saudara alami. Belum selesai kisahnya. Ayub ketika segalanya diambil. Kalau dia melihat potongan peristiwa itu, tentu sungut-sungut yang keluar. Tentu umpatan yang keluar. Tentu protes pada Tuhan yang dia lakukan. Tetapi tidak bisa seperti itu, saudara. Sebaliknya, kalau kita misalnya hari ini ada sebuah situasi yang baik, kemudian kita puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itu biasa. Tetapi saya ajak Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita bersyukur dalam segala hal. Ya, saudara, mari kita buat iblis itu keliru dengan segala macam dugaannya. Iblis menduga, kalau saudara enak, saudara diberkati, saudara bisa bersyukur. Tapi ketika saudara sakit, saudara hilang segala sesuatu dalam kehidupan ini, saudara menderita, saudara sulit, iblis menduga. Saudara pasti mengutuki, jangan sampai dugaan iblis itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita tidak lulus dalam setiap ujian yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau modelnya seperti itu, mungkin iman kita sama seperti contohnya istrinya Ayub. Bersyukur waktu suaminya baik-baik saja. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tetapi saat kelam, dia mengutuki.
Kamu masih bertekun sama Tuhanmu. Aduh, mati aja sana. Saudara, pola hidup beriman yang bersyarat seperti ini. Jika diberkati saya memuji Tuhan. Jika diberi kesulitan, saya memaki Tuhan. Itu menyebabkan pengenalan kita akan Tuhan cuma gitu-gitu aja. Dangkal, permukaan, iman kita tidak bisa bertumbuh. Orang yang seperti itu akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh kerohaniannya. Dalam kesulitan, ia tidak bisa bersyukur. Dalam kesulitan, dia tidak bisa melihat tangan Tuhan itu tetap bekerja. Dalam kesulitan, dia tidak punya kesempatan lagi untuk mengalami Tuhan, memuji senantiasa. Iman yang seperti itu kok saya sederhanakan dengan contohnya itu kayak imannya hamster. Saudara yang punya hamster di rumah, saya pernah punya. Ya, dikasih mainan, dia bisa lari. Saudara, tapi larinya di tempat. Mau kenceng kayak apapun dia lari, tapi tetap di tempat. Di lingkaran itu, dia tidak bisa keluar. Seperti itu maksud saya. Saudara akan tetap lari-lari, saudara sudah lari tapi tetap di tempat. Karena pengenalan saudara akan Tuhan, begitu-begitu saja. Bangsa Israel juga meninggalkan Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, tapi nggak sampai-sampai pada tujuan. Karena apa? Ngeluh terus, ngomel terus, nggak bisa bersyukur. Hati-hati saudara, jangan sampai tujuan kemuliaan yang akan dibenamkan dalam kehidupan kita tidak sampai kita alami. Hanya karena kita mengumpat hari-hari ini, hanya kita suka ngomel. Menurut setan, Ayub juga orang seperti itu, menurut dugaannya dia. Tapi ternyata tidak demikian, bukan? Dia tetap bisa memuji Tuhan dalam segala kehilangan demi kehilangan yang sedang dia alami. Perhatian Ayub bukan ditujukan pada secuil peristiwa yang dialami, yang nampak di depan mata sekarang, hari ini. Yaitu kehilangan. Mendapat kehilangan, mendapat kehilangan. Kalau kita melandaskan pada cuman mendapat kehilangan, iman kita kemudian akan menjadi down, naik turun, naik turun. Dalam segala peristiwa yang terjadi, bukankah, ayo kita renungkan, ada Tuhan yang mengendalikan, ada Tuhan yang mengontrol. Bukankah dia adalah Tuhan yang mengatakan bahwa apa? Aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihiku. Makanya Ayub, dia bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sama seperti saya ingat dengan kisah ini. Maksud saya hari ini ayo kita melihat gambar yang indah secara utuh. Bukan cuma secuil hari ini, kemarin, atau esok. Satu kali ada seorang anak yang dia merengek-rengek, sudah lama nggak jalan-jalan, dia pengen ngajak papanya untuk jalan-jalan keluar. Tapi papanya begitu sibuk sekali, sehingga papanya tidak bisa menemani anaknya untuk keluar jalan-jalan. Ini terjadi di masa sebelum kita dibatasi jalan-jalan. Ya, saudara, sehingga papanya sebagai orang tua yang lebih dewasa, selalu punya akal untuk ngakali anaknya. Namanya juga anak kecil, mungkin pikiran papanya masih bisa diakali. Ya, ketika anaknya ngerengek, ayo pak, jalan-jalan kapan? Papanya bilang, tenang, papa mandi dulu ya. Padahal dalam hatinya papanya, saya nggak bisa. Saya nggak mungkin akan ngajak kamu jalan-jalan. Tapi dengan segenap akalnya papanya bilang, oke kita jalan-jalan. Papa mandi dulu, tapi papa punya games. Nanti kalau kamu bisa menyelesaikan permainan ini dengan selesai, nanti jalan-jalan plus McDonald. Waduh, semangat anaknya. Dan permainan papanya apa? Dia punya satu lembar koran dan disobek-sobek kecil-kecil. Dan anaknya disuruh merangkai satu persatu. Mungkin Anda tersenyum juga, mana mungkin bisa ya? Ya, sulit. Anda bayangkan koran itu dengan tulisan kecil-kecil, kemudian harus dipotong-potong dan dirangkaikan kembali. Itu bukan pekerjaan yang gampang, itu sulit. Dan pasti butuh waktu yang lama. Dugaan papanya, nggak mungkin anaknya bisa menyelesaikan. Dan artinya tidak ada acara jalan-jalan. Saudara, ketika papinya pergi mandi, dan betapa kagetnya, setelah selesai mandi, papanya diperhadapkan kembali anaknya, "Pa, udah selesai." Betapa kaget papanya ketika melihat potongan koran itu kembali tersambung. Kecil, tapi tersambung dengan sempurna. Kok bisa nak cepet kayak begitu? Anaknya bilang, Papa tahu hari ini koran halaman 1 tulisannya berita kecil-kecil semua. Tapi halaman 2 Papa nggak tahu, ada foto warna yang gede
gede foto iklan hari ini, foto ayam McDonald yang Papa janjikan. Warna lagi, ayamnya gede Pak. Dan dari situ saya merangkai satu persatu gambar-gambar yang warna itu tadi. Pertanyaan saya, lebih mudah mana? Merangkai kehidupan kita untuk kita bisa bersyukur, melihat yang kecil-kecil, atau melihat gambar besar tadi. Lebih mudah untuk kita bisa bersyukur kalau kita melihat rangkaian satu gambar yang besar dalam kehidupan kita hari ini. Ini yang pertama saudara, jangan dilihat secuil-secuil peristiwa. Kejadian tidak baik hari ini tidak bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik. Belum selesai kisahnya. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan sehingga saudara berbuat mengutuki Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, bersyukur. Jangan mendasarkan pada sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Kalau Ayub menyandarkan sesuatu yang hilang, waduh dia maki-maki terus. Anaknya mati satu persatu, harta bendanya ludes satu persatu. Waduh, harta benda yang dia cari dari awal masih muda sampai sekarang habis loh saudara. Itu kan punya alasan untuk memaki-maki. Kalau mendasarkan pada yang hilang, apalagi sampai kemudian kesehatannya hilang. Saudara capek-capek pegelin wajah, encok cekot-cekot, saudara ngomelnya minta ampun bukan? Lutut mulai sakit, saudara ngomelnya minta ampun kan? Anak semua di rumah dimarahi satu persatu, dimaki satu persatu. Saudara belajar untuk bersyukur. Jangan mendasarkan pada apa yang hilang, tapi pada apa yang masih ada hari ini. Mungkin kita hilang kesempatan untuk ibadah. Tapi bukankah masih ada satu kesempatan untuk sudah dengar firman Tuhan lewat streaming? Mungkin kita hilang kesempatan untuk kita bisa beribadah ketemu dengan satu jemaat-jemaat yang saudara biasa temui. Tapi bukankah masih ada satu kelompok WA group di mana kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, bisa mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, masih ada sesuatu yang masih bisa kita syukuri hari-hari ini. Tidak mungkin semuanya Tuhan ambil dalam kehidupan kita. Tidak mungkin semuanya Tuhan ambil dalam kehidupan Ayub. Bukankah Tuhan bilang sama iblis, hanya sayangkan nyawanya. Artinya apa? Jangan sampai mati loh ya. Tetap hidup pokoknya. Dan bukankah Ayub tetap hidup? Meskipun dia dalam saat itu diuji dalam kesulitan. Saudara, jangan mendasarkan apa yang hilang dalam kehidupan kita. Kalau secara natural kita pikir, semakin usia kita makin bertambah, makin banyak yang hilang kok. Saya renungkan dari anak-anak sampai hari ini saya dewasa, makin banyak waktu saya hilang untuk bermain, bersantai. Kalau anak-anak kan ya waktunya makin besar gitu. Sebagian besar waktunya untuk bermain, untuk santai. Tapi semakin dewasa saya tidak mendapatkan waktu itu. Apakah saya mendasarkan rasa syukur saya pada waktu santai dan waktu bermain yang hilang? Tentu saja tidak, bukan. Kalau saya mendasarkan pada apa yang hilang, saya makin lama, makin lanjut usia, makin tua, saya makin banyak mengutuki dengan keadaan itu. Saudara, saya renungkan, banyak juga kesempatan-kesempatan sesuatu yang hilang dalam planning saya. Saya dulu pernah punya planning untuk saya sekolah ke luar negeri, saya punya satu mimpi cita-cita menjadi pengusaha, tapi semua itu Tuhan izinkan hilang. Kalau saya mendasarkan pada semua cita-cita dan impian saya yang hilang, saya pasti akan mengutuki Tuhan. Tapi bukankah Tuhan menyatakan sebuah keadaan yang hari ini jauh lebih saya bersyukur karena saya ada di dalam tangannya, melayani Tuhan seumur hidup saya. Saudara, jangan mendasarkan pada yang hilang. Saya jadi teringat sama lagu dari Edward Chen, teman saya yang menulis lagu, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Ku mau Tuhan meliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Saudara, mulai hari ini, ayo pandang kehidupan kita ini secara utuh. Hari kemarin, hari ini, hari esok, percayalah, Tuhan sambungkan, Tuhan rangkaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Yang pertama tadi, jangan memandang secara sepotong-sepotong. Yang kedua, jangan mendasarkan apa yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Saya tahu banyak yang hilang dalam kehidupan saudara.
Tetapi bukankah Tuhan tidak pernah menghilang dari kehidupan kita? Bukankah kuasa kasih-Nya tidak pernah hilang dalam kehidupan kita? Bukankah pemeliharaan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, yang terakhir, bersyukur itu jangan mendasarkan pada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hanya melandaskan pada berkat-berkat-Nya saja. Ketika berkat itu dicoba diambil dalam kehidupan kita, maka kalau kita mendasarkan rasa syukur kita pada berkat, maka rasa syukur kita pun juga akan seketika hilang. Tetapi kalau kita mendasarkan bahwa saya bersyukur bukan karena berkat Tuhan, tapi karena sumber berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri, yang aku miliki sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maka tentunya rasa syukur itu tidak akan pernah habis, saudara. Kalau kita melandaskan pada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap kehilangan kita. Mungkin kesehatan kita hilang. Kesehatan itu berkat. Mungkin hilang. Tapi bukankah kita punya tabib di atas segala tabib? Tuhan Yesus tetap sama. Dia sumber kesehatan. Dia sumber kesembuhan kita. Maka kita melandaskan, Tuhan, saya bersyukur. Saya masih punya Tuhan yang kuasanya tetap sama, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit saya. Bukankah rasa syukur kita tidak akan pernah hilang kalau kita melandaskan bahwa saya masih punya Tuhan. Saya mungkin sedang kehilangan berkat Tuhan hari-hari ini, tapi saya masih punya Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kesehatan. Mungkin hari-hari ini omset saudara turun, itu berkat Tuhan. Omset bicara tentang berkat Tuhan. Tapi dengan kondisi seperti ini mungkin perekonomian menjadi kacau dan omset Anda turun. Kalau Anda melihat omset rupiah demi rupiah, hari ini saya jamin saudara pasti mengutuki Tuhan. Tapi kalau saudara melihat, bukankah saya masih punya Tuhan? Allah Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan. Makan saya pun sampai hari ini masih Tuhan tetap pelihara. Roti saya masih dijamin sama Tuhan. Anak, semua sisi keluarga, istri, suami, tidak pernah kekurangan, masih bisa makan. Bukankah itu wajib kita syukuri karena kita masih punya Tuhan, Allah pemelihara hidup kita. Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan Ayub. Saya tahu semua, bukan hanya saudara, bukan hanya saya, semua sedang Tuhan uji lewat kesulitan kehidupan hari ini. Tapi ayo kita tunjukkan lifestyle gaya kehidupan kita sebagai orang percaya yang membedakan umat Tuhan dengan umat yang lain. Yaitu kita tetap tekun, tetap saleh, tetap jujur takut akan Tuhan, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan mau. Haleluya. Doa saya firman Tuhan hari ini menjamah saudara, saudara dikuatkan dan saudara dipulihkan. Ayo sama-sama kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang tidak berkurang secuil pun kuasanya Tuhan. Tetap dahsyat, tetap kuat dan tetap memelihara kami. Tetap baik, menjadi Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, satu persatu jemaat yang sedang ada dalam streaming ini. Engkau tuntun mereka menuju jalan demi jalan yang memuliakan nama-Mu, di mana akan berakhir dengan sebuah kemenangan dan pemulihan. Terima kasih, berkati PD Allah adalah kasih yang memfasilitasi setiap kegiatan ibadah streaming. Tuhan berkati setiap peralatan, berkati semua yang sudah melayani, berkati gembala kami, Tante Erna, Tante Frida, dan semua yang tergabung dalam PD Allah adalah kasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap turun menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.